Ya Pak. Ya, baik. Jadi terhadap apa yang terjadi sore hari ini yang menjelang malam ya, ternyata itu telah menghapuskan satu kekhawatiran kami terhadap tidak berjalannya ketentuan hukum acara yang kami anggap selama ini tidak dilaksanakan oleh penyidik. Ternyata ya dengan peristiwa hari ini, dengan ya kami belum mendapat informasi resmi ya, tetapi kami melihat dari media bahwa telah dipakaikannya baju orange terhadap tersangka. Maka dalam hal ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada Bapak Kapolri, khususnya Bapak Kapolda Karyoto dan Direktur Cyber Polda Metro Jaya beserta dengan jajarannya. Artinya kami melihat bahwa kinerja penyidik pada hari ini telah memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat. Ya, yang selama ini di framing si tersangka oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa kebal hukum, ternyata penyidik Polda Metro Jaya telah membantah semua itu dengan ya menetapkan kedua orang ini menjadi tersangka. Kemudian ya mudah-mudahan yang kami dapat informasi benar, ternyata ini kedua tersangka telah ditahan. Oke Bang, berarti ini artinya kemenangan dari abang dan klien abang sudah habis. Oh jadi begini, kami ini tidak mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, ya. Tetapi kita ini adalah sebagai perjuangan bagaimana tegaknya hukum normatif, ya. Yang selama ini kami lihat dan kami dengar dari masyarakat mulai kurang percayanya masyarakat terhadap Polri. Ternyata ini adalah kemenangan, menurut kami adalah kemenangan Polri yang telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi inilah merupakan suatu pesta demokrasi yang menurut kami dalam hukum, tegaknya hukum acara formal itu sendiri. Seperti itu. Bang, ada kontak dari klien abang itu Dokter RG? Gimana? Dokter mungkin ada dokternya komunikasi dengan abang. tadi barusan atau gimana? Kami juga secara resmi kan tadi kami sampaikan belum mengetahui ya tentang sudah ditahannya si tersangka. Begitu juga mungkin dengan klien kami juga belum mengetahui secara resmi. Nanti mungkin kalau sudah mendapat informasi resmi, kami akan melakukan komunikasi dengan klien kami. Tapi saya yakin percaya ya dalam hal ini klien kami pasti merasa memberikan suatu kebanggaan dan apresiasi terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Kalau kontak kemarin, ada kontak nggak dengan dokter Reza? Ada omongan apa saat Niki kemarin dia datang dan akhirnya tadi pagi datang, ada kontak apa? Ya, obrolan jadi, apa? Terakhir kami berbicara dengan klien kami tetap kepada bahwa klien kami berharap agar penyidik Polda Metro Jaya konsisten dan on the track terhadap perjalanannya hukum acara. Ya, seperti itu. Lagi? Bang, artinya penahanan sementara di Polda Atau gimana Bang? Kalau sebenarnya itu kan ada masa tahanan, ya. Tapi terhadap masa tahanan ini ya boleh juga ya tersangka itu mempunyai hak untuk memohon penahanan dan sebagainya. Tapi ada batas masa tahanannya, seperti itu. Batas masa tahanannya sekitar berapa? Mungkin itu nanti tahap pertama 20 hari. Apakah memang itu nanti ditangguhkan tidak? Tidak tahu ya Tum ya. Seperti itu. Pak, dengan beredarnya surat permohonan dari anak dari MM sendiri nih untuk dipenangguhkan penahanannya, mungkin itu seperti apa tuh Bang? Ini kan RM juga kan memiliki 3 orang anak dan 2 di antara 3 masih cukup kecil gitu Bang. Dan juga lagi Jadi yang pasti begini. Dan juga lagi hamil. Ya. Ya gini, oleh itu kita bisa memastikan ya karena ada uji-uji dari kesehatan ya mungkin dan bukan mungkin penyidik juga mempunyai metode seperti itu. Tetapi terhadap permohonan penangguhan tahanan itu kan hak tersangka ya, anak yang melakukan permohonan itu hak tersangka dan itu juga sudah diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHP. Nah artinya kembali juga kepada penilaian penyidik apakah patut dan wajar
permohonan penangguhan ini dikabulkan oleh penyidik seperti itu ya. Tapi kami berharap tetap bahwa penilaian oleh penyidik itu tetap mengarah kepada sebuah kepastian hukum dan kemanfaatan seperti itu. Ada lagi? Oke, berarti nextnya apa nih Bang? Kalau udah NM memakai baju oranye dan ditahan gitu. Ya next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka ya. Karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka seperti itu. Berarti Abang bisa menilai ada indikasi bukan hanya Mail dan NM saja ya di balik itu semua? Iya, dari peristiwa hukum tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November, kami menduga kuat bahwa tidak boleh hanya 2 tersangka ditetapkan dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu. Seperti itu. Bang, berarti untuk 2 yang lainnya nanti gimana nih Bang, dari dokter O juga gitu dan satu lainnya gitu. Ya, jadi terhadap dokter O kami sudah sampaikan kepada penyidik dengan barang-barang bukti yang kami sajikan pada saat proses lidik. Kami berharap ini tentang turut sertanya ya, dan kemudian itu tentang peran dia dalam memberikan kesempatan dan fasilitas terhadap terjadinya dugaan tindak pidana ini, itu harus dikaitkan oleh pihak penyidik yang kemudian juga harus ditersangkakan seperti itu. Dan kemudian terkait Dr. S, ya itu penyidik harus dengan secara terang benderang membuka kepada publik dan masyarakat terkait persoalan tanggal 27 November 2024 ya, karena itu udah ya teman-teman media kan udah sampaikan, sudah beredar rekaman di media sosial tentang 2 juta dolar Singapura ya. Nah, ya itu jadi penyidik juga harus tegas dan terang terhadap peristiwa hukum itu seperti itu. Bang, apakah setelah NM dan IM sudah memakai baju oranye, apakah dari pihak Dr. Gladys akan memberikan statement nanti Bang seperti apa nih? Secara moral ya dan secara tidak adab timur, saya pikir itu bukan sebuah kewajiban ya. Karena kan secara pribadi klien kami tidak memiliki dendam terhadap para tersangka seperti itu. Bahkan klien kami sudah berulang-ulang mengatakan dia sudah memaafkan. Tetapi kan ada proses hukum yang harus dipatuhi oleh pelapor dan terlapor. Ya, dan kami adalah tersangka seperti itu. Bang, terakhir, ini kan banyak juga rekaman-rekaman yang muncul nih Bang. Artinya ini memperkuat lagi kalau klien Abang benar gitu ya Bang, yang diperas. Ya jadi biarlah publik yang masyarakat menilai ya. Kami tidak berani berpendapat karena itu sudah masuk dalam asas materialnya. Nanti biar itu semua diuji dalam proses pengadilan. Ya itu karena kewenangan majelis hakim, kewenangan penuntut umum dan kewenangan dari kuasa hukum dari tersangka. Ya kami di sini hanya bagaimana mendorong ya sebagai kuasa hukum, kami di sini dari pelapor mendorong agar asas formil terhadap laporan klien kami itu berjalan dengan baik. Ya, tapi terhadap asas materialnya biar nanti dalam persidangan diuji apakah itu memang sebagaimana yang dipersangkakan atau dalam dakwaan oleh penuntut umum. Kita lihat nanti seperti itu. Bang, berarti semua pembicaraan Abang saja yang wakilin ya untuk klien Abang ya, RG? Iya, saya sudah sering bilang sama teman-teman media ya. Ya saya memang sudah kebiasaan dengan para senior-senior ini, teman-teman yang lain, bahwa dalam pertarungan kami akan selalu tampil. Tetapi dalam kemenangan kami akan mundur dari kemenangan itu. Karena kemenangan itu bukan harus dirayakan seperti pendapat teman-teman, karena ini bukan sebuah kemenangan, tapi pertempuran untuk menegakkan konstitusi. Ya ini pertempuran dan kami harus tampil seperti itu. Oke.